Selamat pagi saudara jemaat GBD Ebenezer. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya. 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 Segala pujian,
hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh ada sampai pada saat ini bagi jemaat Tuhan, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Itu sebabnya tanda kita mau balas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memuji, mau mengagumkan nama Tuhan lewat setiap pujian dan penyembahan kita. Mari kita mau membawa setiap pujian kita membawa setiap syukur kita kepada Tuhan. Itu sebabnya bagi saudara-saudara yang terkasih, terlebih khusus jemaat Ebenezer Suwaru yang ada, mari kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian dan penyembahan kita pada saat pagi hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, glory, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, kita siapkan hati kita untuk memuji, mengagumkan Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah-Mu Tuhan, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, haleluya. Kami rindu, haleluya. Curahan kuasa Roh Kudus, menggenapi firman-Mu, genapi firman-Mu, jadikanku Allahmu. Dari awal kita angkat pujian, sama-sama kita puji Tuhan. Tuhan di hadapan tahta-Mu, oh kami sujud menyembah-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, haleluya. Genapi firman-Mu, jadikanku Allahmu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami. Kuasa, kuasa Roh Kudus, api kemuliaan membakar hati yang rindu, haleluya. Hati yang rindu melayani-Mu, untuk melayani-Mu sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasihan-Mu Bapa, kuasa
syukur, hormat, limpah banyak terima kasih kepadamu Tuhan Yesus, di mana atas kasih setiamu di saat ini Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, kembali lagi kami boleh ibadah lewat ibadah streaming pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap apa yang kami naikkan, setiap apa yang kami puja Tuhan Yesus, itu boleh menaikkan dan boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kami semua yang ada dalam acara ibadah streaming ini Tuhan, sekiranya Engkau menolong Tuhan Yesus, baik pemain musik, para singers, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu yang turun ke atas hamba-hamba-Mu saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memuji dan mengagumkan lewat setiap pujian kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, kita bersyukur kita boleh ada sampai pada saat ini bukan karena kekuatan kita, tapi semua itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya, itu sebabnya marilah kita mau pakai setiap kehidupan kita untuk memuji Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan bahwa nama Yesus yang tertinggi dalam kehidupan kita ini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Pemerintahan Allah kita dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, tanah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, haleluya. Sekarang telah tiba, haleluya. Keselamatan dan dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, tanah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin, haleluya. Oleh kesaksian kita, kesaksian kita,
ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan, sekali lagi ada kemenangan, haleluya, ada kemenangan, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Sebab Dia yang layak diagungkan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita mau datang dalam kebenaran firman Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita mempersiapkan hati kita Tuhan untuk diisi dengan kebenaran firman. Hanya dengan kebenaran firman kita boleh dikuatkan. Hanya dengan kebenaran firman kita mendapatkan kekuatan baru yang dari Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menaikkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan. Karena itu semua boleh layak dan naik di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Seperti sayang haus rindu aliran sungaimu. Amin. Hatiku tak tahan menunggu, bagaikan tanah gersang yang menantikan datangnya hujan. Haleluya. Andai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu jiwa kami Tuhan yang haus akan kebenaran firman. Begitu puji Tuhan, sebab hanya Engkau, haleluya, haleluya, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang
kasih-No akan memimpin di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang sangat baik yang bertata kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pertengahan ibadah ini Tuhan, kami boleh merasakan Engkau hadir Tuhan ketika kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu ketika kami percaya bahwa Engkau hadir di atas setiap pujian kami juga percaya Engkau akan hadir juga Tuhan ketika hamba-Mu berbicara Tuhan. Oleh karena itu dengan urapan kuasa Allah Roh Kudus, kami berdoa agar apapun yang beliau sampaikan Tuhan bukan berasal dari hatinya sendiri, melainkan berasal dari hati-Mu saja Tuhan. Berbicaralah Tuhan, bertahtalah Tuhan, apapun yang ingin Kau sampaikan, sampaikanlah Tuhan. Supaya firman itu boleh menegur kami, firman itu boleh berkuasa membentuk kami, sehingga firman itu tidak lalu begitu saja, tetapi firman itu boleh menjadi buah dalam kehidupan kami, bagi orang-orang yang hanya berharap kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jalannya ibadah ini, firman ini ke dalam tangan-Mu saja. Dengan hati yang penuh ucapan syukur Engkau berkati setiap kami yang sudah memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Ebenezer Suwaru. Pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Tidak terasa kita sudah kira-kira 5 minggu tidak dapat beribadah di gereja. Tetapi harapan kami tidak mengurangi semangat saudara untuk mengikuti acara streaming setiap minggu. Karena kami berjuang keras untuk tetap melayani Bapak Ibu Saudara jemaat Ebenezer Suwaru dengan tayangan streaming setiap minggu pagi. Dan tentunya kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat yang terlibat dalam streaming setiap minggu, mempersiapkan semuanya untuk ditayangkan di hari Minggu pagi, karena kami merasa bahwa acara streaming dapat memberkati semua orang yang melihatnya. Bukan saja jemaat Ebenezer Suwaru, tetapi banyak orang yang diberkati dengan acara yang diadakan setiap minggu pagi, yaitu tayangan streaming yang dapat Bapak Ibu Saudara lihat di YouTube. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita akan baca dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai 18. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah tak tergoyahkan. Saya bacakan bagi saudara firman Tuhan pagi hari ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kondisi yang terjadi di hari-hari ini, dalam beberapa bulan ini, sungguh suatu kejadian yang tidak pernah dipikirkan oleh semua orang. Tetapi inilah keadaan yang terjadi. Dan keadaan ini sangat mempengaruhi seluruh hidup manusia, seluruh bangsa di muka bumi ini, khususnya bangsa Indonesia. Dari semua kota, semua pulau, di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, semua mengalami situasi yang sama hari-hari ini. Dan tentunya kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita pun mengalami dampak. Selain kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa leluasa bekerja, dan tentunya kita juga banyak berdiam diri di rumah. Itu semua sangat mempengaruhi keadaan kita. Kadang-kadang kita jenuh, harus berbuat apa di dalam rumah setiap hari. Satu pesan firman Tuhan pagi hari ini, manusia batinia kita harus dibaharui dari hari ke hari. Walaupun secara jasmani kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Artinya Paulus menulis ayat ini supaya hati kita, jiwa kita, roh kita tetap diupayakan untuk ada hubungan dengan Tuhan sebagai sumber hidup kita. Iman kita jangan sampai padam.
mati. Roh kita jangan sampai padam, harus tetap berkobar-kobar hari-hari ini. Semangat beribadah, semangat memuji Tuhan harus tetap ada dalam hidup kita, saudara. Sebab ketika kita mengerjakan itu setiap waktu selalu kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan bagian yang luar biasa dari Tuhan. Sebab yang kita kerjakan itu bukan mengerjakan sesuatu yang nampak di dunia ini, tetapi itu bicara mengenai sesuatu yang kekal. Kehidupan kita kekal di dalam surga. Kita tidak hanya hidup di muka bumi ini saja, tapi saudara harus ingat bahwa setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan masuk dalam kehidupan yang kedua, di mana kita bisa hidup kekal selama-lamanya. Tetapi tidak hanya berhenti di situ, butuh usaha, butuh upaya dari kita, supaya iman kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Roh kita terus menyala-nyala dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya kita semua menyadari bahwa kalau boleh keadaan ini segera berakhir. Kalau bisa situasi ini segera pulih. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa dan waktu itu hanya Tuhan yang tahu, dan hanya Tuhan yang bisa menolong keadaan-keadaan ini. Semua orang sudah berusaha hari-hari ini, dari pimpinan bangsa ini sampai ke daerah-daerah, sudah berusaha keras untuk mengatasi masalah ini. Tetapi sampai hari ini pun persoalan belum juga selesai. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saya ingin sampaikan kepada saudara pagi hari ini bahwa dengan keadaan ini kita jangan berdiam diri, saudara. Kita jangan sampai lupa bahwa roh kita, hati kita, jiwa kita butuh makanan rohani. Nutrisi dari Tuhan yang kita perlukan hari-hari ini. Jangan sampai situasi ini membuat iman kita, roh kita menjadi padam. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu menguji, itu memberikan dorongan kepada kita untuk melewatinya. Bukan dengan kuat dan gagah, firman Tuhan katakan, tapi oleh roh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa saya katakan kita harus kuat menghadapi keadaan-keadaan ini? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara dengan waktu yang ada. Yang pertama alasannya karena di dalam tubuh saudara, dalam hidup saudara dan saya, ada DNA-nya Tuhan. Di dalam Kejadian ditulis bahwa kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah di pasal yang pertama. Saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya di dalam diri saudara dan saya ada DNA-nya Tuhan. Di dalam diri saudara dan saya ada sesuatu yang spesial. Kita adalah makhluk yang mulia dikatakan oleh firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa tidak ada kekuatan manapun mampu mengambil hidup saudara dan saya tanpa seizin Tuhan. Karena firman Allah mencatat tidak satu rambut pun akan gugur kalau bukan Tuhan yang menghendakinya gugur. Hidup saudara dan saya adalah hidup yang berharga di mata Tuhan. Maka dari itu pagi hari ini saya rindu saudara-saudara mulai kembali kepada firman Tuhan bahwa jangan pernah kehilangan harapan. Jangan pernah kehilangan kesungguhan di dalam Tuhan. Terus kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh menyerah dan kita tetap tegar di masa yang sukar, tak tergoyahkan? Karena firman Tuhan disediakan buat menuntun hidup saudara dan saya. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105.
bahwa firman itu menjadi pelita bagi perjalanan hidup kita. Bahkan firman Allah adalah firman yang berkuasa. Yesus pernah berkata di dalam Injilnya, di dalam Yohanes, barang siapa makan roti ini, dia tidak akan mati. Dia akan hidup untuk selama-lamanya. Bicara mengenai roti adalah Yesus. Ketika Yesus masuk dalam hidup saudara dan saya, kita akan mewarisi kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Bahkan dalam Yohanes juga menulis bahwa apabila ranting-ranting melekat kepada pokok, maka dapat menghasilkan buah. Artinya kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Sejauh kita melekat kepada Yesus, dipastikan kita akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Kita akan tetap bisa berbuah kapanpun musimnya. Mau musim panas, mau musim hujan, ketika kita melekat kepada Yesus, maka dipastikan hidup kita akan menghasilkan banyak hal yang hebat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah, yang akan tumbuh berakar. Firman Allah adalah sumber energi yang utama dalam hidup kita, saudara. Jangan sampai hidup kita kosong. Isi dengan firman Tuhan. Selalu dengarkan firman Tuhan, bagaimanapun suasana dan situasinya. Yang ketiga, saudara, mengapa kita harus tetap tegar dan tidak boleh tergoyahkan? Sebab Allah memberikan Roh Kudus sebagai penolong kita. Yohanes pasal 14 ayat 16, bahwa Tuhan memberikan seorang penolong, ya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Rohnya Allah sendiri yang bekerja dalam diri orang-orang percaya, memberikan kemampuan, memberikan kesanggupan kepada kita melewati segala situasi dan keadaan. Pagi hari ini, apakah Roh Kudus masih ada dalam hidup saudara? Kalau mungkin belum ada atau sudah pergi, minta kembali Roh Kudus. Karena hanya dengan Roh Kudus kita mampu menghadapi zaman ini. Hanya dengan Roh Kudus kita sanggup melewati semua. Karena roh yang Tuhan beri bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian untuk kita terus melangkah secara pasti di dalam Tuhan. Roh yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya bukan roh yang biasa, tapi Roh Kudus, kuasa adikodrati, kuasa yang hebat, kuasa yang besar, kuasa yang mampu mengalahkan kuasa setan, kuasa iblis, kuasa apapun dalam dunia ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini menjadi kekuatan, motivasi buat kita semua, bahwa segalanya boleh terjadi hari-hari ini. Situasi apapun bisa terjadi hari-hari ini. Tapi tetap pegang firman Tuhan, saudara, bahwa kita tidak boleh goyah, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh berdiam diri saja, tapi kita harus bergerak. Caranya bagaimana? Berupaya. Isi hidupmu dengan firman Allah, isi hidupmu dengan waktumu dengan memuji Tuhan. Kalau saudara takut berkumpul dengan banyak orang, saudara bisa undang pastori, undang hamba-hamba Tuhan ke rumah saudara, berdoa bersama saudara. Saudara bisa mendengarkan langsung firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang ada di pastori. Segala usaha bisa kita lakukan hari-hari ini, saudara. Janganlah situasi yang terjadi ini membuat kita habis akal, ya. Biarlah situasi yang terjadi justru membuat kita makin kokoh di dalam Tuhan, makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena bersama Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Tetap sukacita dalam Tuhan pagi hari ini. Tetap mengucap syukur dalam segala situasi. Karena saudara tidak sendirian. Ada Yesus, penolong yang setia, penolong yang sejati,
sobat yang setia, selalu bersama-sama dengan kita, mendampingi kita baik pagi, siang maupun malam. Mazmur 121 berkata, aku menjaga keluar masukmu. Percayalah bahwa Tuhan akan menjaga kita, mau pagi, siang, dan malam. Dan saudara akan mengalami perkara-perkara yang hebat dengan Tuhan hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya sebagai hamba Tuhan, saudara tetap kuat, sidang jemaat tetap solid, tetap bergandengan tangan, dan terus bawa dalam doa, supaya situasi ini segera berubah, menjadi lebih baik. Dan tentunya kita sudah rindu sekali dapat beribadah di rumah Tuhan bersama-sama. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan menjamah hidup kita pagi hari ini, bagaimanapun keadaan kita. Tuhan menolong kita semua pagi hari ini. Haleluya, haleluya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara sedang berada pagi hari ini, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini bahwa segala sesuatu yang sedang kita alami hari ini, mungkin itu membuat kita lelah, membuat kita capek, membuat kita tidak tahu harus berbuat apa dengan situasi yang kita rasakan makin hari bukan makin membaik. Ada begitu banyak peraturan-peraturan yang kita harus ikuti, dan kita tidak seperti biasanya bisa bebas kemanapun kita pergi. Tetapi firman Allah sudah kita dengar bahwa walaupun keadaan kita mungkin tidak berdaya pagi hari ini, walaupun tubuh kita terbelenggu pagi hari ini, atau jasmani kita makin merosot hari ini, satu perkara yang harus kita ingat, bahwa roh kita, iman kita harus makin bertumbuh dalam Tuhan. Iman kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Situasi yang terjadi, yang Tuhan izinkan, bukan membuat kita takut, bukan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi justru ini adalah sebuah langkah, ujian, untuk kita tetap gigih dalam Tuhan. Untuk kita tetap semangat dalam Yesus. Untuk roh kita tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku pagi hari ini. Di mana saudara berada, kalau engkau bersama dengan istri dan anak-anakmu, pegang tangan istri dan anak-anakmu pagi hari ini, dan engkau mulai berkata kepada Tuhan, aku mampu Tuhan, aku sanggup Tuhan melewati ini semua bersama Engkau Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Engkau penolong, Engkau sahabat buat kami Tuhan pagi hari ini. Tetap percaya Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Glory. Aku mulai merasakan ada kekuatan Tuhan pagi hari ini. Ada energi dari Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan. Imanmu tetap berkobar-kobar. Imanmu tetap maju dalam Tuhan. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Haleluya. 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 Mungkin engkau merasa
merasa seorang diri pagi hari ini. Mungkin engkau merasa lemah pagi hari ini dan tidak berdaya. Ada kekuatan yang luar biasa yang siap menolong hidupmu pagi hari ini. Kekuatan yang tak terbatas. Kekuatan yang takkan layu. Kekuatan yang tak pudar di situasi apapun. Kekuatan yang memberi kita kesanggupan pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Adalah orang-orang yang dicintai Yesus pagi hari ini. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah cari waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Tetaplah cari waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Maka dimanapun saudara berada, kapanpun itu, Tuhan akan hadir buat saudara dan saya. Dan engkau dapat berkata kepada dunia bahwa aku sanggup, aku kuat, karena ada Yesus yang ada dalam hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa kami di surga, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah umat-Mu pagi hari ini. Dimanapun umat-Mu berada, dimanapun umat-Mu sedang duduk pagi hari ini Tuhan, kuasa Roh-Mu memulihkan kami. Kekuatan-Mu limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Apabila Engkau melihat ada yang lemah, mari kuatkan Tuhan pagi hari ini. Apabila Engkau melihat ada sumbu yang terkulai, tidak Kau patahkan Tuhan, tapi mulai bangkit pagi hari ini. Bila Engkau melihat umat-Mu dalam keadaan sakit, di dalam nama Yesus Engkau disembuhkan pagi hari ini. Percayamu, percaya kita semua akan menghadirkan kekuatan Tuhan yang dahsyat pagi hari ini. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau setia, Engkau menjagai kami Tuhan, seperti Engkau menjagai biji matamu sendiri Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terima kekuatan-Mu pagi hari ini. Kami terima kuasa-Mu pagi hari ini Bapa di sorga. Dan kami mau maju, tetap maju di dalam Engkau Tuhan apapun yang terjadi. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat firman-Mu. Dan kami terima sukacita ibadah pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada dimanapun Anda berada pada saat kesempatan hari ini. Kita akan sama-sama melihat informasi yang ada di sebelah saya ini. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. Mungkin saat hari ini Bapak Ibu Saudara tidak bisa beribadah di gereja, tapi kami dari tim pastori semuanya siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Saudara bisa menghubungi Bapak Yehuda atau Ibu Gembala langsung. Kami 24 jam siap untuk ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mendoakan semuanya. Dan kita akan tetap terus berdoa untuk pemulihan bagi bangsa Indonesia ini, karena percayalah di balik doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Terima kasih. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.